Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran geografi. Sebelumnya mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita belajar geografi tentang negeri-negeri Islam di setiap benua. Kalau pekan yang lalu kita sudah belajar tentang negeri-negeri atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara, dan ada organisasi yang menyatukan negara-negara di Asia Tenggara, namanya ASEAN, dan negara-negaranya sudah kita pelajari pekan lalu. Untuk hari ini kita akan mengenal tentang negeri-negeri Islam di setiap benua, dan khusus hari ini masih membahas negeri-negeri Islam di Asia, tapi memang tidak semua akan kita selesaikan pada hari ini. Sebelum kita belajar, mari buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang negeri Islam yang ada di Asia Tenggara. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu kenapa kita membahas tentang negeri-negeri Islam gitu ya, tempat saudara-saudara kita tinggal, tempat kita tinggal dan saudara-saudara sesama muslim kita tinggal. Nah, itu kenapa disebut negeri Islam, bukan negara Islam. Nah, ternyata apa ya bedanya negeri Islam dan negara Islam? Oke, kita akan bahas ya. Nah, kalau negeri Islam itu adalah mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi hanya mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi sistem pemerintahannya tidak menerapkan sistem pemerintahan Islam. Kemudian masih menerapkan syariah Islam, hanya sebagian. Misalnya dalam hukum pernikahan, atau sebagian lagi ada yang menerapkan hukum sanksi dengan menganut sistem Islam. Kemudian budaya dan adat istiadatnya masih dipengaruhi oleh Islam. Sementara biasanya negeri-negeri Islam ini mereka menganut sistem bukan Islam ya, yaitu entah sistem kerajaan atau sistem demokrasi. Kemudian biasanya walaupun keamanannya ada, tetapi masih sangat bergantung dengan negara-negara yang kuat atau yang berkuasa pada saat itu. Seperti kalau hari ini di bawah hegemoni Amerika atau Cina. Nah, itulah negeri-negeri Islam yang disebut dengan negeri Islam, dan hampir saat ini itu yang ada di dunia adalah negeri-negeri Islam dan tidak ada negara Islam. Kenapa? Karena ciri-ciri dari negara Islam adalah yang pertama, dia menerapkan syariat Islam secara kafah. Jadi hukum Islam itu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian sistem pemerintahannya itu adalah sistem yang khas, yaitu sistem khilafah, sebagaimana dicontohkan pada masa setelah Rasulullah, yaitu oleh para sahabat dan khalifahan berikutnya. Kemudian ciri yang ketiga yang disebut negara Islam itu keamanannya ada di tangan kaum muslimin. Jadi benar-benar kaum muslimin itu memegang kendali keamanan di negaranya. Dan juga yang keempat, dia memiliki wilayah yang berdaulat. Ada wilayahnya, ada tempatnya yang dia berdaulat, yang memang milik mereka wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, negara Islam itu akan menghasilkan peradaban Islam. Nah, selanjutnya kita akan bahas negeri-negeri Islam di Asia Tenggara. Nah, negeri Islam di Asia Tenggara itu ada beberapa ya, di mana tadi kalau kita lihat ya dari ciri-ciri negeri Islam, maka negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang termasuk ke dalam negeri Islam, yaitu yang pertama adalah negeri kita, yaitu Indonesia. Indonesia adalah salah satu negeri Islam. Kemudian yang kedua adalah Malaysia, karena mayoritas penduduknya masih beragama Islam. Dan yang ketiga adalah Brunei Darussalam.
dan yang lainnya belum terkategori sebagai negeri Islam, walaupun ada ya umat Islam di wilayah tersebut, misalnya di Filipina atau di Myanmar yang tapi sudah diusir ya suku Rohingya itu. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara. Kalian bisa melihat ada berapa negara di Asia Tenggara. Ada 11 negara ya, mulai dari Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, kemudian Timur Leste. Nah, itu posisinya. Kalian bisa lebih pelajari lagi. Ini bisa dikaitkan dengan pelajaran pekan lalu ya. Jadi setiap negara itu dibedakan dengan warna, sehingga kalian bisa tahu di mana sih letak Indonesia, di mana letak Filipina, sebelah mananya, di mana letak Laos, di mana letak Myanmar gitu ya. Bisa kalian lihat dari peta Asia Tenggara. Baik, jadi di Asia Tenggara ada 3 negeri Islam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hari ini kita akan membahas Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, Islam telah menyebar di Asia Tenggara itu pada abad ke-6 Masehi. Jadi, tepatnya sekitar tahun 651 Masehi atau tahun ke-30 Hijriah. Jadi, ketika pemerintahan Utsman bin Affan, yang dia telah mengirim ya delegasinya ke Cina. Nah, karena kalau dari Arab Saudi gitu mau ke Cina itu kan dia melewati Asia Tenggara termasuk ke Indonesia, sehingga memang diperkirakan Islam itu sudah masuk ke wilayah Asia Tenggara di Nusantara dulu ya, itu sekitar abad ke-7 gitu ya, abad ke-7. Nah, yang saat itu diperkenalkan daulah Islam melalui dakwah dan perdagangan, seperti yang sudah kita pelajari pada semester lalu terkait dengan penyebaran Islam di Indonesia. Baik, kita akan belajar satu negeri Islam yang ada di Asia Tenggara, yaitu negeri kita, Indonesia. Nah, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat subur, potensi alam yang dianugerahkan Allah kepada bangsa Indonesia ini sangat luar biasa. Terdiri dari berbagai pulau, baik besar maupun kecil ya. Tadi tanahnya subur sehingga terdapat hutan yang sangat luas. Maka setiap pulau di Indonesia itu banyak ditumbuhi berbagai macam tanaman asli Indonesia maupun tanaman dari belahan dunia lain. Jadi ada yang tanaman asli, ada yang perkawinan dengan tanaman yang berasal dari luar. Nah, tanaman itu dapat tumbuh dengan subur di Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga merupakan negara yang hutannya banyak gitu ya. Kalau dulu itu nomor 2 setelah Brazil, walaupun akhirnya sekarang hutannya habis ya. Nah, Indonesia itu memiliki hutan lindung yang memang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi flora, yaitu tumbuhan maupun fauna, hewan-hewan. Dan ada juga hutan yang terjadi secara alami. Hasil hutan itu sebenarnya dapat ya menambah pendapatan negara, karena hutan itu banyak menghasilkan diantaranya misalnya kayu gelondong. Yang kayu gelondong ini bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, mebel gitu ya. Tetapi harusnya ketika mengambil kayu-kayu di hutan, kemudian harus direboisasi atau ditanami kembali sehingga nanti hutannya tidak gundul dan ada pengganti gitu ya. Hanya saja memang ada salah pengelolaan di Indonesia, sehingga dulu ketika hutannya masih luas ada pemberian HPH, hak kepemilikan hutan, kepada perusahaan-perusahaan swasta. Mereka diberikan hak untuk menebang pohon, tetapi kemudian setelah itu mereka tinggalkan, tidak direboisasi.
atau kemudian hutan-hutannya itu berganti dengan perkebunan dengan tanaman sejenis. Akibatnya hutan Indonesia semakin berkurang hari demi hari, ya, yang terjadi perubahan iklim, ya, kemudian juga musibah seperti banjir yang terjadi di Kalimantan akibat hutan yang ada di Kalimantan semakin berkurang. Kemudian rawa-rawa yang seharusnya menjadi tempat penampungan air sudah dijadikan lahan sawit gitu ya, dengan dikeringkan, akibatnya gambutnya hilang yang tidak bisa menyerap air. Dan ya begitulah akhirnya ketika musim hujan seperti di Kalimantan Selatan ya yang kemarin terjadi, banjirnya luar biasa, sangat dahsyat. Nah, kemudian yang lain ya, hasil hutan yang lain itu adalah rotan. Rotan itu kecil ya, panjang gitu dan bisa dibuat untuk kursi. Kalian mungkin tahu ada kursi rotan, meja rotan, keranjang gitu ya, atau tempat ayunan bayi gitu ya. Nah, atau tempat pukul untuk membersihkan kasur gitu. Itu biasanya dibuat dari rotan. Dan rotan juga kalau saat ini sudah semakin berkurang. Kenapa? Karena ya tadi biasanya dia tumbuhnya di hutan, tapi hutannya sudah semakin berkurang. Dulu juga ada namanya getah damar. Jadi ini adalah getah dari kayu, warnanya merah yang bisa dibuat untuk berbagai macam industri, ada kosmetik misalnya ya, dan yang lainnya. Kemudian ada kayu manis, cengkeh ya. Kayu manis ini bisa untuk obat-obatan dan rempah-rempahan untuk masak. Nah, Indonesia itu juga disebut negeri Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 85%. Dan di Indonesia itu masih menerapkan ya beberapa hukum Islam seperti dalam pernikahan itu. Kemudian budaya dan adat istiadat dari masyarakat Indonesia juga masih banyak yang dipengaruhi oleh Islam. Hanya saja Indonesia itu juga bukan negara Islam karena sistem pemerintahannya bukan sistem Islam ya. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan demokrasi dengan kepala negaranya presiden, serta hukum yang diterapkan juga bukan hukum Islam tapi hukum buatan manusia. Nah, dari penerapan hukum buatan manusia yang kapitalis, yang mementingkan pengusaha, akibatnya sumber daya alam Indonesia baik hutan, tambang, tanah yang subur, dan berbagai kekayaan alam lainnya itu belum mampu mensejahterakan rakyat Indonesia ya, karena tidak menerapkan juga sistem ekonomi Islam sehingga rakyatnya belum sejahtera ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin dan semakin miskin gitu. Tidak ada distribusi kekayaan, penyebaran kekayaan secara merata. Yang kaya hanya beberapa persen menguasai banyak sekali kekayaan, sementara yang miskin hanya banyak orangnya tapi mereka memperoleh pendapatan yang sangat kecil itu. Nah, ini akibat negeri kita masih menjadi negeri Islam, tidak menjadi negara Islam. Nah, demikian penjelasan tentang negeri-negeri Islam di setiap benua. Untuk pembahasan 2 pertemuan yang akan datang, kita masih membahas negeri-negeri Islam di Asia Tenggara. Nah, nanti akan Bu Hikmah berikan tugas, silahkan untuk dijawab. Baik, Bu Hikmah akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.